Ini adalah proses untuk ganti baju kedua ya teman-teman. Ini tadi karena mbaknya ingin melaksanakan kegiatan temu manten dengan menggunakan baju adat Jawa bludru hitam. Ini biasanya kalau orang Blora dapatnya seperti ini. Ayo yang orang Blora silakan di komen yang pernah atau punya ingin cita-cita untuk temu manten dengan baju hitam. Ini paling favorit banget di Blora. Biasanya orang Blora itu minimal ganti baju 2 kali. Jadi biasanya ada 3, satu lagi buat resepsi ya. Nah, ini ganti kita sekarang mas mantennya. Ini juga sudah ganti, dibantu dengan Bu Eni dan asisten yang lain. Nah, ini kita rapikan untuk jasnya supaya dia tetap rapi nanti ketika dipakai untuk foto. Kalau ada pergerakan gak akan mengganggu jasnya gitu ya. Nah, ini sudah proses untuk retouch, sudah selesai pemasangan mentul. Di situ ada Mbak Rofi, ada Mbak Rosa dan Bu Ni ya. Nah, Mama Dista juga lagi ngambilin ini untuk foto beauty shoot dari dekat ya. Kita ambil candid gitu, tuh mbaknya cantik banget tuh, menawan, glowing banget pokoknya. Nah, ini sudah disiapkan untuk lokasi temu manten. Nah, ini untuk injak telur sama cuci kaki ya. Nah, ini nanti paling untuk menyesuaikan untuk hadapnya, karena biasanya di daerah itu hadap pun jadi suatu perhitungan gitu ya. Yuk di komen yang pernah dapat adat seperti ini waktu nikah. Nah, ini mbaknya dan orang tua udah digandeng persiapan buat temu manten. Tuh cantik banget mbaknya. Nah, ini masnya dengan keluarga pula. Nah, ini diambil photoshoot dulu, dibuat rata biar keren, bagus. Nah, nih. Nah, ini Bu ini juga udah mempersiapkan, mbaknya sudah di posisi. Kita lihat tuh banyak tuh yang di belakang pada lewat itu kan. Nah, ini sudah mulai proses. Mas mantennya menuju ke tempat untuk temu mantennya ini. Kebetulan nggak terlalu jauh ya, jadi ada yang tanya, lu Ayah Ali kok kenapa nggak dibuat jauh? Iya, tapi kita menyesuaikannya. Nah, ini proses balangan gantal. Ini biasa diambil photoshoot dulu, untuk sinematik juga ikut. Nah, ayo lanjut menuju ke proses sungkem berdiri. Nah, ini biasanya sebelum basuh kaki, ini ada sungkem lagi yang di bawah. Ini wujud tanda hormat seorang wanita yang ingin melaksanakan kegiatan injak telur atau mencuci basuh kaki. Nah, ini diinjak. Nah, yuk siapa yang punya pengalaman injeknya kekencengan sampai kena ke wajah MUA atau kena di wajah dukun mantennya, biasanya terlalu kenceng gitu ya. Dan itu ada trik biar tidak menciprat kemana-mana ya, muncrat. Sebaiknya telurnya dilukai dikit aja dilukai, biar nanti pecahnya tidak terlalu dor langsung kena gitu ya. Nah, ini mbak manten sedang membasuh kaki mas manten. Nih dibersihin biar nanti ketika perjalanan dalam rumah tangga laki-laki perempuan saling melengkapi. Nah, ini proses junjung derajat. Junjung derajat ini menggambarkan bahwa lelaki itu harus bisa membantu ketika istrinya dalam satu kesusahan atau kesedihan. Nah, ini proses kirapnya ya. Jadi kirap, orang tua mengantarkan anak dan mantunya menuju ke pelaminan gitu. Ini harus pelan-pelan, hati-hati. Biasanya kebanyakan ada kasusnya itu kakinya keserempet, dan itu satu unik momen ya. Kita nggak berapa apa-apa, tidak ada perlambang apa-apa, tapi itu seperti unik momen bahwa ya itulah rumah tangga. Kadang kala ada ribetnya, ada enaknya gitu. Nah, ini foto sebelum bobot timbang gitu ya, diambil foto. Itu ada ibunya loh, jangan salfok, ada ibu di belakang bapak dan mas mantannya, tapi nggak kelihatan ya. Nah, ini bobot timbang. Bobot timbang ini adalah gambaran bahwa anak itu sama. Mau anak mantu, mau anak asli, semua sama. Ketika sudah disatukan, semua hakikatnya sama.
harus saling disayangi, diayomi bersama-sama gitu ya. Jadi bukan karena berat sini berat enggak gitu. Nah ini proses mendudukkan ke pelaminan ya. Nah ini bapaknya melambangkan bahwa kalian sudah sah jadi suami istri. Nah kalau di tahap ini adalah tahap yang paling saya bilang menyenangkan, kacar kucur gitu katanya. Jadi ini perlambang bahwa laki-laki harus memberikan nafkahnya. Apakah harus seluruhnya? Seluruhnya baik, nggak seluruhnya juga. Jawab sendiri ya di komen teman-teman ya. Jadi bahwa wanita itu adalah daringan itu adalah tempat berkumpulnya rezeki suami. Jadi alangkah baiknya bahwa wanita adalah menjadi seorang pengelola ekonomi yang baik. Nah ini kenapa kok ya diberikan kepada orang tua. Nah ini tanda bakti bahwa kita tidak boleh lepas dari orang tua. Bahwa ketika kita berumah tangga tidak boleh kita seolah-olah melupakan orang tua. Bahwa orang tua itu adalah faktor penting. Jadi ketika rezeki kita berikan ke orang tua, bahwa panjang rezeki kita ke orang tua ya. Ini proses dulang-dulangan. Nah siapa yang masih pengantin baru, yang baru nikah atau yang udah tua yang masih sering suap-suapan. Nah ini di sini kita dilatih bahwa wanita dan perempuan itu harus saling melengkapi. Nah ini rangkaiannya ya, termasuk tadi kan minum. Jadi habis makan terus minumnya perlengkapnya. Nah ini biasa ada yang lucu, ada yang salah diminum sendiri juga ada. Tapi yang bagusnya seperti ini. Nah ini ada beberapa pose. Nanti juga diambil yang menghadap depan gitu ya. Ini yang menghadap depan yang banyak cantik banget, masih ganteng banget. Luar biasa. Ini kebetulan yang masnya dari Grobogan ya. Yang penontonnya Alkan Wedding yang dari Grobogan, mana dong suaranya? Tolong please di komen dong. Ya, tambah semoga kita bisa ke Grobogan lagi. Kita dulu pernah sekali ke Grobogan, tapi karena dihitung estimasinya terlalu jauh ya kita ambil hanya 1, 2, 3 per tahun ya. Kita menyesuaikan tempat gitu ya. Gak apa-apa ya. Nah ini untuk sinematiknya. Nah keren banget tuh. Anggun banget. Nah berlanjut menuju ke prosesi sungkeman. Nah prosesi sungkeman ini hikmatnya biasanya di sini nih. Hikmatnya, serunya, harunya pernikahan itu di sini. Jadi ya udah di sini serunya lihat orang nikah itu ketika proses sungkeman ini. Walaupun kadang ada yang lucu, ada yang gokil, tapi tetap bahwa sungkemannya tanda bakti pasangan terhadap orang tuanya, dan itu udah tidak tergantikan itu. Biasanya pengantin banyak yang nangis, banyak yang tersenduh-senduh ya di sini. Walaupun mereka nanti akan berumah tangga, memiliki imamnya sendiri bagi wanita dan makmumnya sendiri bagi laki-laki, tapi tetap bahwa orang tua tidak akan pernah bisa terganti ya. Nah ini proses yang di orang tua masnya juga sampai walaupun Ayah Ali udah berkali-kali melihat orang nikah, tetap aja nangisnya nggak terganti. Tetap kalau ada yang mbak mantan yang tersenduh-senduh ya tetap aja ikut nangis. Kenapa ya aneh ya? Di komen ya, kenapa kalau lihat orang sungkeman kita ikut nangis? Kenapa? Adakah bawang yang menciprat? Oke, ini lanjut di proses foto keluarga. Ini dari mbak mantannya. Dilanjut dengan ini, kita ambil pose dulu karena masih ada satu baju lagi ya. Ini kita ambil pose, saya kasih waktu. Nah ini sudah proses penjemputan dari cucuk lampah. Ayo siapa yang punya idola cucuk lampah? Enggak lah, maksudnya cucuk lampah favorit ya. Yang punya cucuk lampah favorit biasanya tiap daerah punya, masing-masing Padi punya, Blora punya, Rembang punya sendiri yang paling jago gitu ya. Tuh keren banget tuh ya. Mohon maaf suara asli tidak bisa kita tampilkan karena apa? Pasti kena sensor. Langsung pasti habis kepotong videonya ya. Jadi semua full Ayah Ali dubbing. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf untuk seluruh penontonnya ya. Mbak mantan yang melihat, mohon maaf untuk video asli yang tidak bisa kita tampilkan karena tadi pasti kena
pelanggaran hak cipta ya. Nah, ini proses foto bersama dengan Cucok Lampah. Biasanya ini di awal biar kostumnya dari Cucok Lampah masih utuh. Karena biasanya kalau nanti udah di momen akhir yang selesai pentas, biasanya udah amburadul itu karena saking serunya ya. Di komen-komen yang punya Cucok Lampah favorit, siapa nih waktu nikahnya pengen diiring sama Cucok Lampah, di komen ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini udah proses kembali ke rumah mempelai untuk proses ganti baju selanjutnya. Nih ya, diperhatikan. Kebetulan mbaknya untuk yang penerima tamunya 4, sama yang kecil-kecil 2, terus orang tua, jadi nggak terlalu panjang. Biasanya kalau yang panjang itu kalau yang di gedung-gedung besar, karena amongnya ada 7 pasang, 5 pasang, nah itu jadi panjang banget. Nah, ini sudah selesai proses ganti baju yang ketiga. Nah, ini dress code-nya, ini warnanya apa ya ini ya? Lebih ke bergendi ya, bergendi nyebutnya kita bergendi. Tapi kalau yang punya bahasa warna lainnya monggo silahkan di komen ya, mbak mantennya ini warna apa. Oke, itu udah proses mau kirap lagi, kirap untuk yang tampil keluar ya. Kebetulan mbak mantennya ini itu punya kayak semacam unen-unen ya. Kalau besok anakku menikah, dari orang tuanya bilang begitu, saya akan anggap ketoprak. Jadi ini dibilang yang nikahan yang gak hemat budget ini mbaknya ini. Ketoprak aja kalau sampai 35 juta ke atas, tambah dengan lain-lain, luar biasa lah. Ini tempatnya ketoprak itu pas di samping kanannya panggung ya. Maaf, kirinya panggung. Jadi pas di samping ini, tidak terlihat karena ayah lupa nggak ayah shoot ya. Fokus kelihatannya ada di part 1. Bisa dilihat di part 1 ya. Ini yang part 2-nya. Nah, ini teman-teman, saudara dan tamu undangan berfoto. Ayah cuma bisa menyertakan sebagian. Mohon maaf kalau dari pihak keluarga yang menonton tidak bisa dimuat seluruhnya ya, karena ini ya memang karena untuk kenang-kenangan sambil mengisi kegiatannya Mama Dista, kita kumpulkan beberapa. Kak, punyaku belum tampil, kok nggak ada ya kak di nikahanku. Sabar ya teman-teman, semoga filenya atau videonya masih komplit, nanti kita coba upload. Kalau enggak ya mohon maaf, kita apa adanya. Ini adalah biduan-biduannya yang untuk tampil di acara hari ini. Nah, itu dari pihak keluarga. Sampai akhir pun Ayali gak berani munculkan video originalnya, audio original ya, belibet, karena pasti kena copyright. Nah, ini sudah mau selesai, sebagian fotonya udah mau selesai. Mohon maaf sekali kalau ada banyak kurang kata, kurang apalagi sini yang masuk ini. Terima kasih teman-teman udah dipantau sampai akhir acara ini, udah dari jam pagi sampai sore ini kalau salah, sampai jam 3-an. Terima kasih buat supportnya, terima kasih untuk followernya Mama Dista di channel Alvina Aldista bersama Alkan Wedding. Nah, ini udah selesai, udah proses packing, saatnya kita kembali ke Kota Rembang. Jangan lupa yang mau booking Alkan Wedding silahkan bisa dikontak nomor admin di WhatsApp, di Instagram, di TikTok ada. Oke? Semoga kita bisa bertemu di panjangan segala rezekinya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak seluruhnya bagi penontonnya Alkan Wedding di channel Mama Dista. Kalau ada kurang kata, salah, Ayali minta maaf. Kalau ada yang salah omong, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.